Kisah yang akan Anda baca ini melampaui batas imajinasi. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana seorang pria biasa, yang hidupnya telah kehilangan warna, menemukan sebuah surga yang tak terduga di tanah Persia kuno. Sebuah perjalanan epik yang akan mengubah cara Anda memandang takdir, cinta, dan kebahagiaan. Tekan tombol, ikuti, dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Aryo Wibowo mengusap tangannya yang berlumuran oli dengan kain lap, lalu menghela napas panjang. Selama 30 tahun, ia membungkukkan punggungnya di bengkel mobil kecil di pinggiran Jakarta ini. Kerutan dalam terukir di wajahnya yang legam, menjadi saksi bisu dari tahun-tahun yang dihabiskan di bawah kap mobil. Langit kelabu Jakarta yang terlihat dari jendela bengkel seolah menjadi cerminan dari hidupnya yang monokrom. "Pak Aryo, lembur lagi hari ini?" tanya Budi, montir muda di sebelahnya. "Tentu saja. Biaya kuliah anak-anak sekarang selangit. Mau bagaimana lagi?" jawab Aryo. Namun di dalam hatinya, ia merasakan percikan api kecil yang membara. Malam sebelumnya, ia secara tidak sengaja membaca sebuah artikel di internet tentang pria-pria Indonesia yang memulai hidup baru di Iran, negeri 1001 malam, kota-kota kuno yang megah, dan yang paling utama, hubungan baru dengan wanita-wanita Persia yang terkenal akan kecantikannya. Bagi Aryo, yang telah melalui malam-malam yang sepi, artikel itu terasa seperti undangan ke dunia baru. "Kenapa baru pulang selarut ini?" Suara dingin istrinya, Mira, memenuhi ruang tamu begitu ia tiba di rumah. Setelah 25 tahun pernikahan, mereka telah menjadi sekadar teman hidup. Mira tidak lagi menatap Aryo, dan Aryo pun merasa kesulitan untuk menatap mata istrinya. Malam itu, di sudut kamarnya, Aryo membuka laptopnya. Judul artikel itu, "Kehidupan keduaku di Isfahan, Iran." Komentar-komentar di bawahnya menarik perhatiannya. "Para senior, saya sudah 3 tahun di sini dan sekarang hidup dengan 2 istri lokal. Ini benar-benar surga dunia." Petik 2. Jari-jari Aryo gemetar. Ia memeriksa saldo rekeningnya. Dengan tabungan pensiun selama 30 tahun dan hasil penjualan saham bengkelnya, ia bisa hidup lebih dari cukup di Iran. "Mungkin sudah saatnya aku hidup untuk diriku sendiri," gumamnya. Setelah memastikan istrinya tertidur lelap, ia mengeluarkan paspornya. Masih berlaku. Di dalam dada Aryo, sebuah keputusan telah mengeras menjadi baja. Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran. Udara kering dan hangat menyambut wajah Aryo. Ini adalah kehangatan yang asing, namun terasa seolah dunia baru menyambutnya. Sopir-sopir taksi berteriak dalam bahasa Farsi, menawarkan jasa mereka. Aryo menunjukkan secarik kertas bertuliskan nama hotel yang telah ia catat dari internet. Hotel Espinas, dekat Laleh Park, tempat yang konon banyak dikunjungi orang asing, akan menjadi tempat perlindungan pertamanya. "Pertama kali ke Iran?" tanya sopir taksi dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. "Ya, pertama kali," jawab Aryo, menatap keluar jendela. Pohon-pohon chinar berbaris di sepanjang jalan, dan mobil-mobil produksi lokal melaju dengan santai. Pemandangan yang sangat berbeda dari hutan beton Jakarta yang menyesakkan. "Di sini, orang Indonesia dihormati," kata sopir taksi sambil tersenyum melalui kaca spion. Aryo tidak sepenuhnya mengerti, tetapi perasaan superioritas yang aneh memenuhi dadanya. Hotel Espinas jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Sebuah lobi megah dengan arsitektur Persia, taman yang indah, dan balkon yang menghadap ke pegunungan Alborz. Yang paling mengejutkan adalah harganya.
Dengan biaya yang lebih murah dari Hotel Melati di Jakarta, ia bisa tinggal di tempat seperti surga ini. Selamat datang, Bapak Aryo, sapa seorang resepsionis wanita muda dengan bahasa Indonesia yang fasih. Aryo terkejut. Loh, Anda bisa bahasa Indonesia? Petik 2. Hotel kami sering dikunjungi tamu dari Indonesia. Saya juga pernah belajar di Jakarta selama 2 tahun, jawabnya. Namanya Parisa, usianya sekitar 28 tahun. Senyumnya yang cerah dan fitur wajahnya yang tajam memikat pandangan Aryo. Rambut hitamnya yang bergelombang jatuh di bahunya. Dan kulitnya yang putih bersinar seperti porselen. Jika Bapak butuh sesuatu selama di Teheran, jangan ragu untuk bertanya pada saya, kata Parisa dengan ramah. Aryo mengangguk canggung. Dari tatapan matanya, ia merasakan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan di Indonesia. Setelah meletakkan barang-barangnya, Aryo minum teh di lobi bar sambil mengamati sekeliling. Ada beberapa pria Indonesia lain seusianya. Mereka semua ditemani oleh wanita-wanita lokal. Baru pertama kali datang, seorang pria Indonesia berambut perak menyapanya dari meja sebelah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Hadi, 65, dan sudah tinggal di Iran selama 10 tahun. Iya, saya baru tiba kemarin. Begitu ya, saya di sini tinggal dengan 3 istri, kata Hadi. Aryo hampir menyemburkan tehnya. 3 istri, petik 2. Hadi tertawa pelan. Ini Iran, bukan Indonesia. Hal seperti ini mungkin terjadi di sini. Memang tidak diakui secara hukum untuk pernikahan kedua dan seterusnya. Tetapi ada budaya sigeh. Pernikahan kontrak sementara, yang diterima secara luas, terutama bagi orang asing. Menurut penjelasan Hadi, ia pindah ke Isfahan bersama istri pertamanya, seorang wanita Indonesia, lalu menikahi 2 wanita Iran lainnya melalui sigeh. Ketiganya saling mengenal dan hidup rukun dalam satu rumah besar. Benar-benar surga yang tersembunyi, kata Aryo takjub. Hadi tersenyum penuh arti. Malam ini ada pesta kecil di rumah saya. Banyak teman Amen Indonesia yang datang. Kalau mau, silakan bergabung. Siapa tahu Anda bisa menemukan jodoh. Aryo mengangguk tanpa ragu. Rumah Hadi adalah sebuah villa mewah di utara Teheran, dengan taman yang luas dan kolam renang. Di dalam, 3 wanita cantik sedang memasak bersama. Semuanya tampak berusia awal 30-an. Kenalkan, ini istri pertama saya, Rina. Ini istri kedua saya, Yasmin. Dan ini yang ketiga, Laila, kata Hadi. Ketiga wanita itu tersenyum ramah dan menyapa Aryo. Tidak ada tanda-tanda konflik di antara mereka. Sebaliknya, mereka tampak seperti saudara perempuan yang akrab. Pesta itu dihadiri sekitar 15 pria Indonesia, dan semuanya membawa pasangan wanita Iran. Sebagian besar dari mereka memiliki cerita yang mirip dengan Aryo. Meninggalkan kehidupan yang monoton di Indonesia untuk mencari kehidupan kedua di Iran. Di tengah pesta, Aryo bertemu dengannya lagi. Parisa, resepsionis hotel. Loh, Bapak Aryo, sapa Parisa, tampak terkejut sekaligus senang. Parisa, kamu di sini juga? Petik 2. Iya, Tante Yasmin adalah bibi saya. Malam itu, Aryo dan Parisa banyak berbincang. Parisa adalah lulusan sastra dari Universitas Teheran dan bekerja di hotel untuk mengumpulkan uang. Mimpinya adalah membuka galeri seni sendiri. Pria Indonesia itu bertanggung jawab dan pekerja keras. Itulah sebabnya banyak wanita Iran menyukai mereka, kata Parisa. Kata-kata itu menghangatkan hati Aryo. Di Indonesia, ia hanyalah seorang pria parubaya biasa. Tetapi di sini,
ia bisa menjadi seseorang yang menarik. Malam itu, Parisa memberikan nomor teleponnya, menawarkan diri untuk menjadi pemandu wisata. Tangan Aryo gemetar saat menerima nomor itu. Ini adalah pertama kalinya dalam 30 tahun ia menerima nomor telepon dari wanita selain istrinya. Kencan dengan Parisa mengubah hidup Aryo. Ia membawanya ke tempat-tempat tersembunyi di Teheran. Bazar tua yang penuh warna, kedai teh tradisional, dan istana-istana kuno yang megah. Tawa ceria dan pesona polos Parisa meluluhkan hati Aryo yang telah lama membeku. "Pak Aryo, kenapa Anda datang ke Iran? Aku benar-benar penasaran," tanya Parisa saat mereka duduk di Taman Melat. Menatap matahari terbenam, Aryo terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan isi hatinya. "Aku butuh merasa hidup. Hidupku di Indonesia hanyalah untuk bernapas. Bangun, bekerja, pulang, tidur, dan mengulanginya lagi. Tapi di sini, di Iran, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar hidup." Parisa memegang tangan Aryo. Tangannya kecil dan hangat. "Semua pria Indonesia yang kutemui berkata begitu. Kalian telah bekerja terlalu keras. Sekarang giliran kalian untuk bahagia." Mendengar itu, air mata mengalir dari mata Aryo. Ia malu dan segera menyekanya, tetapi Parisa justru menyandarkan kepalanya di bahu Aryo. Di Persia, ada pepatah, cinta tidak mengenal usia. Kata-kata itu memberi Aryo keberanian besar. Malam itu, mereka berciuman untuk pertama kalinya. Aryo, yang berusia 62 tahun, merasakan getaran cinta seperti seorang pemuda berusia 20-an. Sebulan kemudian, Aryo bertemu dengan keluarga Parisa. Orang tuanya bahkan lebih muda darinya. Ayah Parisa, Reza, 54, dan ibunya, Maryam, 50, menyambut Aryo dengan hangat. Di Iran, perbedaan usia yang jauh dalam percintaan bukanlah hal yang aneh. Dan pernikahan dengan orang asing yang mapan secara finansial seringkali dianggap sebagai berkah. "Tolong buat putri kami bahagia," kata Reza sambil menjabat tangan Aryo. Saat itu, Aryo memutuskan untuk memulai hidup baru di sini. Aryo kembali ke Indonesia sebentar untuk menyelesaikan segalanya. Ia meminta cerai dari Mira. Anehnya, Mira tidak banyak menolak. "Jujur, aku sudah lama merasa hubungan kita sudah berakhir." Aryo justru merasa bersalah mendengar jawaban datar Mira. Mereka bercerai dengan damai, dan Aryo memberikan separuh hartanya kepada Mira. Dengan sisa uangnya, ia membeli sebuah rumah tradisional yang indah di kota Isfahan. Kota yang terkenal dengan keindahan arsitekturnya. Ia ingin merenovasinya menjadi sebuah galeri seni dan butik hotel untuk mewujudkan mimpi Parisa. 2 bulan kemudian, Aryo dan Parisa menikah dalam sebuah upacara sederhana namun khidmat di Isfahan. "Aku merasa seperti berada di surga," bisik Aryo sambil menatap Parisa yang mengenakan pakaian pengantin tradisional Persia. Tahun pertama pernikahan mereka seperti mimpi. Aryo dan Parisa bersama-sama mengelola Han Aryo, rumah Aryo, butik hotel dan galeri seni mereka. Berita dari mulut ke mulut menyebar. Dan banyak turis, terutama pria parubaya dari Indonesia yang mencari kehidupan kedua, datang berkunjung. Ketika bisnis mereka stabil, Parisa hamil. Menjadi seorang ayah di usia 63 tahun adalah kegembiraan sekaligus tantangan bagi Aryo. Merasakan kegelisahannya, Parisa tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, sayang. Di Iran, seluruh keluarga ikut membesarkan anak. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua akan membantu." Benar saja, keluarga Parisa menjadi pendukung setia mereka.
terutama adik perempuan Parisa, Setareh, 25, yang hampir setiap hari datang untuk membantu kakaknya yang sedang hamil. Setareh mirip dengan Parisa, tetapi lebih energi dan blak-blakan. Sebagai lulusan bisnis dari Universitas Isfahan, ia banyak membantu dalam pengelolaan hotel. Kakak ipar, kalau begini pembukuannya akan lebih efisien, katanya. Setareh memanggil Aryo dengan sebutan kakak ipar. Berkat sarannya, keuntungan hotel meningkat pesat. Suatu malam, setelah Parisa tidur lebih awal karena mual, Aryo sedang merapikan pembukuan di kantor. Setareh masuk membawa 2 gelas anggur non-alkohol. Kakak ipar, jangan bekerja terlalu malam. Istirahatlah sejenak, katanya. Kamu hebat sekali. Meskipun sudah berumur, semangatmu masih membara. Saat itu, Setareh tiba-tiba memegang tangannya. Jujur, saat kakakku bilang akan menikah denganmu, aku cemburu, bisiknya. Aryo terkejut. Aku hanya ingin mengatakannya. Sejak malam itu, ada ketegangan aneh di antara Aryo dan Setareh. Aryo tahu ia tulus mencintai Parisa. Tetapi ia tidak bisa menyangkal adanya perasaan aneh yang tumbuh untuk Setareh. Saat persalinan Parisa semakin dekat, Setareh memutuskan untuk tinggal di hotel untuk membantu kakaknya. Suatu malam, ketika Parisa berada di rumah sakit karena kontraksi, Aryo dan Setareh tinggal berdua di hotel. Kakak ipar, jujur saja. Aku menyukaimu, sangat menyukaimu, kata Setareh. Aryo kehilangan kata-kata. Mengira keheningan itu sebagai persetujuan, Setareh mendekat dan menciumnya. Dalam gairah sesaat, Aryo membalas ciumannya, dan malam itu, mereka melewati batas. Keesokan paginya, diliputi rasa bersalah yang mendalam, Aryo menerima telepon dari Parisa. Sayang, ini anak perempuan. Putri kita. Aryo menangis dan bergegas ke rumah sakit. Saat menggendong putrinya yang mungil dan cantik, ia bersumpah untuk mengubur kejadian dengan Setareh sebagai rahasia selamanya. Namun, takdir berkata lain. Setareh hamil. Kakak ipar, aku hamil. Ini anakmu. Aryo panik. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Setareh memberitahu Parisa. Aryo sudah bersiap menghadapi kemarahan dan kesedihan Parisa. Namun, yang tidak ia duga adalah kekhasan budaya Persia. Sayang, kita perlu bicara, panggil Parisa setelah menidurkan bayi mereka. Setareh sudah menceritakan semuanya. Awalnya aku sangat marah, tapi Parisa berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Dalam budaya kami, terkadang seorang pria menikahi 2 saudara perempuan. Ini adalah cara tradisional untuk memperkuat ikatan keluarga. Aku mengusulkan agar kita menerima Setareh sebagai bagian dari keluarga kita. Sebagai istri keduamu, usulan Parisa mengejutkan Aryo. Namun, itu sejalan dengan banyak cerita yang ia dengar di Iran. Seperti Pak Hadi yang memiliki beberapa istri. Akhirnya, Aryo menerima usulan Parisa, dan Setareh secara resmi menjadi istri keduanya melalui upacara sigeh. Anehnya, hubungan antara Parisa dan Setareh justru menjadi lebih erat. Mereka bersama-sama membesarkan anak-anak Aryo dan membentuk sebuah keluarga besar yang harmonis. Waktu berlalu, dan Aryo memasuki tahun kelimanya di Iran. Dari Parisa, ia memiliki seorang putri, Yasmin, dan dari Setareh, ia memiliki seorang putra, Kian. Han Aryo telah berkembang menjadi salah satu butik hotel paling populer di Isfahan. Kisah Aryo menjadi legenda di kalangan ekspatriat Indonesia. Suatu hari, seorang tamu tak terduga datang. Mantan istrinya, Mira. Ia telah banyak berubah, tampak lebih muda dan modis.
Aku dengar kabarmu. Kamu cukup terkenal di Indonesia sekarang. Pria dengan banyak istri di Iran, kata Mira. Itu sedikit berlebihan. Saat ini hanya 2, jawab Aryo. Jujur, awalnya aku marah. Tapi setelah dipikir-pikir, jika kamu bahagia, itu sudah cukup. Mira kini menjadi seorang instruktur yoga dan telah menikah lagi dengan pria yang lebih muda. Kunjungan Mira menjadi titik balik lain bagi Aryo. Ia mulai memimpikannya sesuatu yang lebih besar. Ia mengajak Parisa dan Setareh berdiskusi. Bagaimana jika kita berekspansi? Membuka hotel lain di kota lain? Petik 2. Setareh, dengan semangat bisnisnya, sangat antusias. Kakak ipar, aku sudah melakukan riset. Shiraz atau Riyadh adalah pilihan yang bagus. Banyak turis, dan belum banyak butik hotel seperti milik kita. Aryo dan Setareh pergi ke Shiraz untuk survei. Di sana, melalui seorang perantara real estate bernama Laleh 35, mereka menemukan sebuah properti yang sempurna. Laleh adalah seorang pengusaha wanita yang cerdas dan modern, lulusan universitas di Amerika. Ia berbeda dari Parisa dan Setareh, memancarkan aura mandiri dan kosmopolitan. Setelah seminggu, Aryo memutuskan untuk membeli properti yang direkomendasikan Laleh. Untuk merayakannya, Laleh mengundang mereka makan malam. Tuan Aryo, saya dengar banyak tentang Anda dari Setareh. Seorang pengusaha sukses dari Indonesia, kata Laleh, matanya berbinar. Selama pembangunan hotel di Shiraz, Aryo sering berkomunikasi dengan Laleh. Suatu hari, Laleh mengunjungi Isfahan. Anehnya, ketiga wanita itu Parisa, Setareh, dan Laleh dengan cepat menjadi akrab. Malamnya, Laleh mengutarakan niatnya untuk berinvestasi di Hotel Shiraz. Parisa, dengan keterbukaannya yang luar biasa, justru mendukung ide itu. Itu ide yang bagus. Laleh ada di Shiraz, jadi akan lebih mudah mengelola di sana. Kita ini keluarga, kan? Yang terbaik adalah jika keluarga sukses bersama. Malam itu, Parisa berkata kepada Aryo, sayang, aku tahu Laleh menyukaimu. Tidak apa-apa, aku mengerti. Dia wanita yang cerdas dan menarik. Dan kita butuh bantuannya untuk hotel di Shiraz. Aryo bingung. Parisa seolah-olah menawarkan istri ketiga kepadanya. Tapi aku sudah bahagia dengan kalian. Jika kamu bahagia, aku juga bahagia, jawab Parisa. Akhirnya, dengan restu Parisa dan Setareh, Aryo membuka hatinya untuk Laleh. Dan ia menjadi istri ketiganya. Kisah Aryo menjadi semakin terkenal di Iran. Pria Indonesia yang mengelola jaringan butik hotel sukses bersama 3 istrinya. Bisnis Aryo berkembang pesat. Istri keempatnya, Farahnas, adalah seorang koki terkenal di Riyadh yang mengelola restoran di hotel baru mereka. Istri kelimanya, Roya, seorang desainer interior, merombak semua hotel mereka. Proses ini terus berlanjut hingga ia memiliki 12 istri. Masing-masing adalah seorang profesional di bidangnya yang berkontribusi pada kerajaan bisnis keluarga mereka. Pada usia 70 tahun, Aryo telah menjadi sosok legendaris. Seorang pria yang menjalankan jaringan hotel butik terbesar di Iran bersama 12 istrinya. Dan menjadi ayah dari lebih dari 20 anak. Pesta ulang tahun Aryo yang ke-73 diadakan dengan megah di Khan Aryo, Isfahan. Semua istri, anak-anak, dan mitra bisnis dari seluruh dunia hadir. Mari kita bersulang untuk suami kita, seru Parisa, mengangkat gelasnya. Satu persatu, ke-12 istrinya berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Aryo. Aryo, terharu, memulai pidatonya. 13 tahun yang lalu,
Saya datang ke Iran sebagai seorang montir tua berusia 62 tahun yang putus asa. Saya tidak mengharapkan apa-apa, tapi Iran memberi saya kehidupan kedua. 12 wanita luar biasa menjadi istri saya. Dan lebih dari 20 anak yang berharga menjadi hadiah terindah. Siapa yang bisa membayangkan kebahagiaan seperti ini? Petik 2. Untuk memastikan masa depan keluarga dan bisnisnya, Aryo membuat Piagam Keluarga, sebuah dokumen yang mengatur bagaimana bisnis akan dijalankan secara kolektif oleh dewan yang terdiri dari 12 istrinya. Bahkan setelah ia tiada, ia juga mendirikan Sekolah Kehidupan Kedua di Isfahan. Sebuah program untuk membantu para pensiunan dari Indonesia dan negara lain untuk memulai hidup baru di Iran. Berbagi pengalamannya. Surga yang sebenarnya, kata Aryo kepada Parisa saat mereka berjalan di tepi sungai Zayandeh. Bukanlah tentang memiliki banyak istri. Surga adalah tentang menciptakan sebuah keluarga di mana setiap orang dapat berkembang, saling menghormati, dan menemukan kebahagiaan bersama. Kisah Aryo Wibowo adalah bukti bahwa kehidupan bisa dimulai kapan saja. Dan cinta sejati tidak mengenal batasan budaya, usia, atau jumlah. Dari bengkel yang suram di Jakarta, ia membangun sebuah kerajaan cinta dan kesuksesan di jantung Persia. Membuktikan bahwa surga bukanlah tempat, melainkan keadaan hati yang diciptakan bersama orang-orang yang kita cintai.